Kita semua tidak ada yang tidak kenal beliau, sepak terjang, cara dakwahnya, dan terus barangkali terlalu terkenal untuk dijelaskan. Yang beliau Abdurrahman Haqqan wa haqiqatan, benar-benar hamba Ar-Rahman, zat yang maha kasih, yang tak pilih kasih kepada semua makhluk ciptaan Allah. Di air itu ngapain tadi gitu? Kirine buatan golek duit, karep duit. Sementara orang gending di kaki. Nah, kemudian apa yang dicari kalau tidak mencari itu? Ya, ini kok gending barang. Saya duit berarti turun gendeng. Oh, ngoten ternyata. Ya. Si arep duit berarti turun gendeng. Ya, yang dimaksud ya ini, kalau tinjauan tasawuf itu selalu positif. Jadi mari di majelis yang kita masih belum bisa menamai karena masih baru gabak, kita belajar apapun kata kalimat yang keluar dari lisan kita dan penanya, ini mulai disepakati peraturannya anti negatif. Jadi gendeng nggak tahu yang dimaksud Ustaz Wahab, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu ini kan perspektif tasawuf anti negatif. Jadi gendeng yang positif, gendeng. Terus tasawuf itu nisbatnya tidak boleh kepada selain Allah. Jadi kalau diteruskan yang dimaksud tasawuf ketika mendengar kata gendeng adalah gendengullah. Bahasa Arab, bahasa santri ini qad janna jununallah majnunullah. Wong sing diwendengi Gusti Allah. Ngendengi Gusti Allah fardu, wajib. Ngendengi Rasulullah fardu wajib. Ngendengi liyane loro niku kondisi. Nek ngendengi Allah dan Rasul bagi sufi-sufi dan mutasawwifin fardu wajib. Nomor satu ya gendeng. Maka karena gendengnya itulah ya terus ya delok duwe gak ada duwe, delok wong wedok ayu gak ada ayu. Lho hah? Terus aja iki. Kalau sampeyan bener Gus Najib kok ngono. Yang lebih alim itu Gus Najib perkara itu Gus. Ketok wong ayu gak ketok wong ayu, Gus. Inilah yang saya tanyakan, bahwa kemerdekaan kalau bebas dari penghambaan terhadap hawa nafsu. Lah, itu kamusnya di KKBB. Harus lihat. Kalau saya tanyakan sama Gus Nizam, hubungannya bahwa kita bebas dari penghambaan hawa nafsu. Bojone apa-apa ini termasuk bojoku sampai sampean. Ini kalau kemana-mana termasuk kebaikan mesti ngelarang. Akan tidak ngaji nang Gus Nizam. Masuk. Apa berarti kita sudah merdeka apa belum? Serta bojo ini Pak. Kok jero iki? Ini Iki pengalaman pribadi ya. bojo sing cecek mriki ya, Pak. Pengalaman pribadi itu aja. Disentak bojo niki bojo Sebab itu gini terlambat kan kok gara-gara Gus gak usah teko ngaji ngeloni aku aja ngoten lho. Berarti nek disentak bojo berarti jauh dari adil. Orang merdeka dipastikan kemanusiaannya adil dan beradab sesuai dengan Pancasila sila kedua. Ini disentak ya ada alamatul wadihah turun adil. Masa adil gak mungkin bojo nyentak kecuali
profesi tasawuf nyentake terus ngaji ya sih Lah yo boten asal. koyo siji Berarti sing salah Gus Nanti nanti. berarti berangkat apa kalau diserta ya berarti berangkat enggak akhirnya berangkat tapi hubungannya kalian sih didawakan Gus Sonwau cari ini kudu sabar masih diserta kudu menengahi artinya kita harus nyabar jahati bojo ya keratan jahati bojo itu bisa menambah poin pahala kita artinya ya semakin bojo itu jahat semakin menambah poin pahala kita. Berbahagialah laki-laki yang punya bojo rejo maksudnya apa? oh 100 ini Niki wonten cerita kula nanti diceritani Gus Makhu Kencong Kediri. Iku singan nggih pengurus PKB. Ya. Terus cerita Gus Dur itu mantun ke luar negeri biasa kan seminar. Niku kan takaken Dokter Gus Kolim ini. Nek mati seminar kan mesti oleh duit adus nggih. Amplop, acara amplop. Amplop nggih, sak duwite kan Gus ya. Niku wae wangsul terus kan kantor BBN disambati kali pengurus NU pegawai kantor itu dari dibayar langsung diblekno duitnya di Itali di nopo seminar luar negeri blek digawe pegawai kantor terus wangsul teng dalem di tanggeti teng dunia Sinta niki sing kadenge kuliah wayahe bayar kuliah di Jogja wayahe bayar terus terang Gus Dur niku waduh tek duit tak gawe bayar pegawai kantor BBNU pancene wong wedok patek asline nggih lek nyang duit kan kaya ngoten niku Gus Dur disampang ambil sandale nggih kenging ngoten Gus Dur niku lha niki lek Indonesia Gus Dur niku wali wae nggih Gus Dur niku ditingali wonten tamu ditingali kali ajudan ini sik tas diserampang niku turu bisa saya coba wong lanang kene mari diserampang dipisu sing wedok lagi oh SMS yang koncone ayo kok rek ngopi rek boleh seribu lah nggih mboten Gus Dur niku memang pikiri gitu aja kok repot sing kira coba Laras. Berarti pemerdeka Gus. Pemerdeka saking. Nggih pun merdeka. Berarti syaratnya wali kudu wali diserampang bojo. Lah ono kiai kok mangkel diserampang bojo berarti kewaliannya diragukan. tidak ada kewaliannya sama sekali Pun kula ngundang beberapa orang mbok kenali monggo. Engkang Budi, engkang badhe nyaluk monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngopi. Namanya itu Ustaz Misbah. Nggih, kula Misbah, Gus. Tahu jenengan aslinya? Sudarjo niku. Alhamdulillah kula wau kepanggih Gusti Islamku langsung saged eling pangeran. Ya alhamdulillah. Enggak terus tiap ketemu sepuh, nek ketemu wong iso eling pangeran ku apik banget. Lah pas kepanggih Gus Najib langsung eling utang kula. kok beda piye terus Alhamdulillah Gus. Kula badhe tanggap ngeten. Kula gadah kanca niku nek nengaken kemerdekaan niku wau nggih. Malah kanca kula niku merdeka nemen sampai lali sembarang kali. Dadi mantun mlebet rekod wirita kok mau sampai bojone niku wis dateng kula. Cak wis bare iki arek iki apa sampean kok mlebu rekod aku gak tau dikeloni belas tambah. itu nek dilaporaken Kanjeng Nabi timbali di Senen hadise sahih Nggih. terus anu nih wonten tulisan manunggal Lah niku merdeka sing yo napa asline. Niki sudah mulai Gus, sudah mulai rekod wiritan. Nah ini sekate muncul bojone bingung nih Pak. niku
kemerdekaan. Kemerdekaan itu baru merdeka, punjul, kudu disunat. Kelebihan. Yang dimaksud merdeka yang hakiki di tasawuf adalah pas, tak lebih, tak kurang. La tafriqo wa la ifrata. Nah, menurut contoh sing yang sebutnya niku punjul. Iya, punjulnya kudu disunat. Kemerdekaan niku itu merdeka. Itu kewisen. Kakean kan? Kebablasan. Itu belum merdeka hakikatan. Jadi rumongso merdeka. Beda. Nah, rasa merdeka dengan merasa merdeka farqun kabir baina sama wasur. Nah, contohnya wau merasa merdeka, karena merdeka yang hakiki itu tidak mengorbankan orang-orang sekitarnya, termasuk anak istri, dulur tangga konco, tidak ada yang dijadikan korban. Hadisnya masyhur itu membina berislam biasa kayak itu rasanya wirid, sholat, hal-hal itu terus tentang tahajud, wiridan sampai sebulan 2 bulan. Lah bojone ngenteni gak dijemuk kate apa? Mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, semenjak suamiku masuk Islam. Ini koyoke durung masuk Islam iki, bojone iki. Koyoke dari kula dari niti. Semenjak suamiku masuk Islam, aku tidak pernah didolim. Apakah memang begitu ajaran Islam itu? Suamimu siapa jenenge suamimu? Bulan bin Fulan. Oh iya. Meneh dong, sama dari mana? Nah ini terus Nabi mau utusan silukno bulan bin Fulan. Mungkin tabayun diproses. Apa benar setelah kamu masuk Islam itu kamu tidak pernah menggauli istrimu? Dengan mantap jawabnya. Benar ya Rasulullah. Ini keliru penemu. Wajib belajar. Cianyaran. Dengan mantap, benar ya Rasulullah. Jawab benar di Senin. Mulai meneh niki bahasa Surabaya ini. Kalau nono bojone mulai meneh. Aduh. Gak oleh, harus seimbang. Gak oleh setir. Nek niku kan tepentengan. Saya kan tepentengan. Nyosot. Padha ae kan tepen kiwa ya nyosot. Itu belum merdeka. Nereng terus ya Pak Iza. Nereng. Ke kanan gak oleh, ke kiri gak oleh. Cara layangan miring dengan yo gak iso munggah. Miring iwa ya kaiso munggah kudu pas at-tawazun wa tawasul. Oh, kudu duwe guru lah kasarane. Nggih leres. Nah, itu ini bener. Boten kasaran ya, halusan ini. Halusan Gus. Berarti Gus, torekot tasawuf itu tidak hanya fokus wiridan mawon. Sama sekali tidak. Kalau gitu ada hadis khairun nasi anfa'uhum binnas, bukan khairun nasi azkaruhum billah. Bukan. Oleh karena itu anfa'uhum lil haladas, tarokat itu mengutamakan anfa. Zikir berarti nomor 2. Iya. Buahnya yang nomor 1. Buahnya zikir, halawatnya zikir nomor 1. Zikirnya nomor 2, nomor 3. Kalau buahnya zikrullah nomor 1. Ya, ini buahnya. Sebelumnya monggo dengan Ria ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bizan dan Ketinggal ternyata sedanten. Oh kan ini disebut. Nggih. Oh nggih. Ini sing kasih kula tak jelasaken. Ini ketetangan. Nggih. Terus Pun ganteng ta. pun ganteng. Nami kula Aminullah saking dusun sebelah mriki dusun Lawatan.
buat FDNO. Dan saya Gus, sing badhe kula tanggutaken masalah kemerdekaan hawa nafsu wau tentang penjajahan hawa nafsu. Dinten sak mangken iki usum nggih kados syutingan ngeten iki, kados selfie ngoten lho. Niku napa termasuk kategori riya? Haji selfie, zikir selfie dan seterusnya. Terus diupload teng medsos. Niku napa termasuk kategori riya dan alhasil napa termasuk terjajah oleh hawa nafsu. Sampun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen pertanyaane LPM yo mantep ya. Nggih. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Iya, kembalinya innamal a'malu binniyat. Dan ini la ya'rifuhu illallah. Kalau kita pelaku itu, kita harus suudzon kepada diri kita. Kita harus ngarani ya riya ojo. Satu menggali ini penyakit hati. Tapi kalau ke orang lain kita harus asas husnudzon. Berarti wong itu YouTube-ane atau selfie-ne atau anune itu lillah billah. Nek wong liya, nek aku lin nafsi bin nafsi. Harus terus diwaspadai. Kalau orang lain, karena itu wilayah la ya'rifu ghairullah. Wilayah rahasia. Siapa yang tahu dalamnya hati? Hanya yang punya hati, yang menciptakan hati. Tapi kalau sahibul qalbi kita sendiri, kita tahu. Nah, ilmunya cukup, kita tahu, kita bisa menilai diri sendiri. Lillah, alamatu lillah ini alamat bilang ini jelas. Tapi kalau ke orang lain, karena benar-benar kita tidak tahu aslinya, hakikine, kita harus berasaskan husnudzon. Berarti nek omongnya begitu ngarani itu wis iso selfie karena Allah, dengan Allah wis iso. Ya aku tuh bisa. Ujungnya ini ilmu tasawuf mengajarkan demikian saya. Oh, oke. Ini kata syarah ala nafsi. Kata tahaqqaq. Itu namanya apa ya? Tasyarra' ala nafsik wa tahaqqaq ala ghair. Hukum syariat suci yang harus kita gunakan, kacamata syariat suci itu yang harus kita gunakan untuk menilai diri sendiri. Kalau orang lain, kacamata hakikat. Untuk kesana Gusmi, Nah, dulu wong liya ku aja gawe kacamata syariat. Kok kafir kabeh. Itu salah letak di pasang. Nah, dulu orang dhewe aja kacamata hakikat. Kok pakar dhewe, kok bener jarene dhewe. Ini kualit dan ini pelaku pemula. Pokoknya nek durung perjalanan akhir mayoritasnya kualit. Nah, itu tadi seperti Gus Misbah itu kasarannya, padahal bukan kasarannya, alusannya itu kedah berburu, wajib berburu. Cek kaki. Oke, dari belakang tadi ada yang ngacung, monggo. Kesampingan. Pinggir jenengan oke. Oke, mana nih kuat tuh? Ini waduh nih. Saya kena syuting. Ketua Gus Durian Pasuruan. Oke. Santri Geles Ngalah. Monggo, Gus Alkin. Oh maju mboten napa-napa, cek kesuntingnya cek ganteng. Tungkang terus yang lebih solid. Oh. Ini kesufin nih, kesufin. Diwakili Gus Khalid mawon terus ya. Oh nggih, Pun. Nanti iki Gus Soleh kan. Nggih, watur suwun. Pun, belum di mana mari? Wonten mari? Barangkali di belakang itu gitu. Betul. Oke lah. Ini saking Gresik. Mas Robu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya di sini berhubungan dengan akad kemerdekaan. Kita semua tahu bahwa setiap memperingati hari kemerdekaan selalu diadakan lomba-lomba. Pertanyaan saya, apakah fastabiqul khairat, berlomba dalam hal kebaikan, itu syaratnya harus merdeka dulu? Karena seperti kata Gus Son tadi, kalau belum merdeka meskipun gede dhuwur gagah boros gak kebel tak bodoh hukum gitu, tapi kan belum merdeka. Jadi apakah kita bisa berlomba dalam hal kebaikan sementara kita belum bisa? Nah, niki, apakah kita bisa berlomba-lomba untuk kebaikan sedangkan kita belum merdeka dari penjajahan nafsu? Monggo Gus. Ya aku iso berlomba melok perlombaan wong sikile kebulet kentole dhewe. Kebulet kentole dhewe. Masa iso lomba itu balapan lain ngono. Terus ribet kebuntel keranti sikile kentole dhewe. Syarat mengikuti perlombaan ilahi adalah merdeka. Ya ini fastabiqul khairat. Setelah juara fastabiqul khairat, lomba lagi falyatanafasil mutanafisun. Ini para juara di falyatanafasil mutanafisun. Lalu thumma fafirru ilallah. Fafirru ilallah bagi yang sudah bermursyid, sing wis duwe bojo, roe wis duwe bojo. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Fafirru ilallah. Dan dari tiap-tiap sesuatu ciptaan telah kami ciptakan pasangannya masing-masing. Maka wahai ruhani yang telah dipertemukan jodohnya, yaitu telah bermursyid, berlomba lari kencanglah kalian dalam menuju Allah. Kamale kelemar-kelemar kudu tapi wis sak banter-banter, karena waktu bagi salib yang fakir itu masya Allah tidak ada yang nikmat yang lebih bernilai dari waktu per second detik. Nggak bisa saudara Gresik harus merdeka dulu. Gak iso maju lek keserimpet kentole dhewe. Jadi gak iso mlayu lek keserimpet kentole dhewe apa meneh lomba. Ya, Caimin. Dari kalangan pengusaha ada yang datang ini mungkin bertanya tentang kemerdekaan di dalam bidang usaha. Pak Fathur dari